Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmatul Umah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi kelas 12, yaitu tentang interaksi desa dan kota. Struktur keuangan desa dan kota. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi desa. Menurut R. Pintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Kedua, menurut Paul Halandis, desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ciri-ciri desa. Yang pertama yaitu kehidupan masyarakat desa masih sangat erat dengan lingkungan alam. Lalu yang kedua, struktur ekonominya masih bersifat agraris atau mata pencaharian utamanya penduduk desa yaitu petani. Yang ketiga, mempunyai wilayah sendiri. Lalu yang keempat, masyarakat desa pada umumnya masih memegang adat istiadat secara kuat. Yang terakhir yaitu sifat gotong royong pada masyarakat desa masih tertanam kuat. Lalu ada unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa yang pertama yaitu daerah. Daerah terdiri atas tanah-tanah produktif dan non-produktif serta penggunaannya, serta lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat. Lalu penduduk. Penduduk meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduk. Yang ketiga yaitu tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Lalu ada potensi desa dan klasifikasi desa-desa. Potensi desa dibagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik yang pertama yaitu tanah. Tanah bagi masyarakat desa merupakan tumpuan kehidupan sehingga menjadi potensi fisik yang sangat penting. Oleh karena itu, di pedesaan yang masih agraris, petani sangat bergantung pada kesuburan tanah. Selain berpotensi untuk pertanian, di dalam tanah juga terkandung berbagai bahan tambang. Yang kedua yaitu iklim. Potensi iklim sangat penting, terutama bagi desa-desa agraris. Iklim berpengaruh terhadap perencanaan waktu tanam dan jenis-jenis tanamannya. Lalu yang ketiga, sumber daya air. Potensi air sangat beragam dan sangat bergantung pada masing-masing wilayahnya. Air dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan rumah tangga, irigasi, dan perikanan. Yang keempat yaitu manusia. Manusia sebagai sumber tenaga kerja potensi baik, pengolahan tanah, dan produsen dalam pertanian. Dan biasanya manusia juga digunakan sebagai tenaga kerja industri di perkotaan. Yang terakhir yaitu flora dan fauna. Jenis tumbuhan dan hewan biasanya memiliki potensi sumber tenaga yang dapat dimanfaatkan. Contohnya sapi, kerbau, kuda yang dapat dipekerjakan dalam mengolah sawah dan sebagai tenaga pengangkut. Lalu ada potensi non-fisik.
Potensi non-fisik pertama yaitu lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat desa. Dan tidak hanya lembaga-lembaga sosial saja di desa, tapi di desa kadang juga ada lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi sosial. Lalu yang kedua, pamong desa atau aparatur. Pamong desa atau aparatur biasanya menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa. Lalu yang ketiga, masyarakat desa. Masyarakat desa biasanya hidup berdasarkan gotong royong dan dapat menggunakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama yang saling pengertian. Lalu ada klasifikasi desa. Klasifikasi desa ini berdasarkan tingkat perkembangan desa. Yang pertama yaitu desa swadaya. Desa swadaya umumnya biasanya itu terpencil dan masyarakatnya itu jarang berhubungan dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuannya sangat lambat karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali. Seperti pada contoh kali ini, desa swadaya ini masyarakatnya masih mengandalkan sektor alam. Lalu yang kedua yaitu desa swakarya. Desa swakarya merupakan desa yang sedang berkembang, keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat di desa ini sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, interaksi sudah mulai tampak walaupun intensitasnya belum terlalu sering, dan roda pemerintahan desa mulai berkembang baik. Lalu yang ketiga yaitu desa swasembada. Desa swasembada merupakan desa maju, desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain, dan kemampuan untuk saling memengkarui dengan penduduk di wilayah lain. Lalu hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap tenaga baru untuk memanfaatkan sumber dayanya, sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar. Seperti contoh di gambar ini, pola pemukiman desa. Pada pola pemukiman desa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pola pemukiman linier. Bentuk perkampungan linier biasanya akan memanjang mengikuti jalur jalan raya, alur sungai, dan garis pantai. Biasanya pola perkampungan seperti ini banyak ditemui di daerah dataran, terutama di dataran rendah. Lalu yang kedua ada pola pemukiman memusat. Pola pemukiman memusat, bentuk perkampungannya biasanya mengelilingi fasilitas tertentu. Pada umumnya yang biasanya dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mata air, danau, waduk, dan fasilitas lainnya. Lalu ada pola pemukiman menyebar. Pola pemukiman menyebar biasanya perkampungannya akan terpencar menyendiri. Lalu yang terakhir yaitu pola pemukiman yang mengelompok. Kadang pola pemukiman kelompok ini bentuk perkampungannya akan mengelompok. Pola seperti ini banyak ditemui di daerah pegunungan, biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, sehingga satu keluarga atau kerabat dalam satu kelompok tersebut. Lalu ada definisi kota. Definisi kota yang pertama yaitu menurut R. Pintarto. Kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik. Lalu yang kedua yaitu menurut Max Weber.
Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Ciri kota biasanya adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Lalu yang ketiga yaitu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Lalu ada ciri-ciri fisik kota. Yang pertama ada sarana perekonomian. Sarana perekonomian ini kadang digunakan masyarakat kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pasar modern seperti swalayan, supermarket, mall, dan lain-lain. Lalu yang kedua, tempat parkir yang memadai. Sangat kita ketahui kan bahwa di perkotaan kendaraan sudah sangat banyak. Bahkan jenisnya sangat banyak, tidak hanya roda 2 maupun roda 4. Makanya tempat parkir yang memadai merupakan ciri-ciri fisik kota. Yang ketiga yaitu gedung-gedung pemerintahan. Karena kota menjadi pusat, biasanya pemerintahan atau pusat pemerintahan akan didirikan di sekitar kota. Lalu yang terakhir ada sarana umum. Sarana umum ini seperti lahan terbuka yang memang dikhususkan untuk masyarakat, untuk rekreasi atau untuk olahraga seperti itu. Lalu ada ciri-ciri non-fiksi kota. Yang pertama yaitu masyarakat yang heterogen. Sangat kita ketahui bahwa kota kadang menjadi tempat untuk para penduduk desa mencari pekerjaan. Makanya di sana di kota masyarakatnya beragam, tidak hanya dari satu daerah. Lalu pekerjaannya itu non-agraris karena di sana sudah jarang ada orang yang menjadi petani, kadang jadi buruh pabrik. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ekonominya. Yang terakhir yaitu migrasi ke ruangan. Lalu ada potensi kota dan klasifikasi kota. Potensi kota dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu potensi sosial. Potensi sosial yaitu adanya badan-badan atau yayasan sosial dan organisasi pemuda. Lalu yang kedua yaitu ada potensi politik. Potensi politik yaitu adanya aparatur kota yang menjalankan tugas-tugasnya, baik aparatur sipil maupun militer. Lalu yang ketiga yaitu potensi ekonomi. Potensi ekonomi yaitu adanya pasar-pasar, bank-bank, stasiun, dan kompleks pertokoan yang menunjang sistem perekonomian kota. Lalu yang keempat yaitu potensi budaya. Potensi budaya yaitu adanya bentuk-bentuk budaya yang ada, antara lain di bidang pendidikan seperti gedung sekolah, kampus, gedung kesenian, dan kegiatan lain yang menyerahkan kota. Lalu ada klasifikasi kota. Klasifikasi kota ini berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama yaitu megapolitan. Megapolitan yaitu kota yang berpenduduk di atas 5 juta orang. Lalu metropolitan yaitu kota yang berpenduduk antara 1 sampai 5 juta orang. Lalu kota besar. Kota besar yaitu kota yang berpenduduk antara 500.000 sampai 1 juta orang. Lalu kota sedang. Kota sedang yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 100 sampai 500 orang.
Lalu kota kecil yaitu kota yang berpenduduk antara 20.000 orang sampai 100 orang. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complement. Pada hal ini, perbedaan kemampuan wilayah dalam hal sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, memungkinkan terjadinya hubungan saling melengkapi. Misalnya, wilayah A memiliki surplus sumber daya X, tetapi minus sumber daya Y. Maka, kondisi ini akan menunjukkan terjadinya interaksi antara kedua wilayah dalam bentuk saling melengkapi. Lalu yang kedua yaitu adanya kesempatan saling berintervensi. Kesempatan untuk saling berintervensi adalah suatu kemungkinan adanya perantara yang dapat menghambat intervensi antara wilayah. Misalnya, wilayah A dan wilayah B akan terjadi hubungan saling melengkapi karena keduanya memiliki surplus untuk sumber daya tertentu yang dibutuhkan. Tetapi, kondisi tersebut akan merubah jika terdapat wilayah lain, misalnya wilayah C, yang juga menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh wilayah A dan B. Interaksi antara A dan B menjadi terhambat atau lemah karena adanya wilayah C yang menjadi alternatif pengganti, atau wilayah C akan memenuhi kebutuhan wilayah A dan B. Lalu yang ketiga yaitu adanya kemungkinan transfer atau berpindah dalam ruang. Pola interaksi antara wilayah juga ditentukan oleh tingkat kemudahan dalam transfer atau pemindahan sumber daya dalam ruang. Kemungkinan tersebut dipengaruhi oleh antara jarak wilayah, baik jarak mutlak atau jarak relatif, serta biaya angkut dan transportasi untuk keperluan transfer atau pemindahan sumber daya. Lalu ada dampak terjadinya interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Dampak ini biasanya akan meningkatkan pengetahuan penduduk karena masuknya pengetahuan dari orang-orang kota. Lalu masuknya lembaga pendidikan di pedesaan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk desa. Masuknya teknologi ke desa, masuknya para ahli ke pedesaan akan bermanfaat bagi pembangunan. Lalu yang kedua, dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja dari desa, adanya tempat pemasaran hasil teknologi dari kota ke desa, misalnya peralatan teknologi pertanian. Lalu, desa menjadi mitra pembangunan wilayah perkotaan, dan desa sebagai sumber bahan mentah bagi daerah perkotaan. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu interaksi desa dan kota bagi desa. Yang pertama, lunturnya kehidupan asli di desa karena pengaruh kehidupan masyarakat kota. Yang kedua, semakin berkurangnya penduduk produktif di desa karena mereka lebih senang mencari pekerjaan di kota. Yang ketiga, masuknya budaya kota yang dianggap kurang sesuai dengan kehidupan di desa. Lalu yang kedua, dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Dampak negatif adanya interaksi desa dan kota bagi kota yang paling nyata adalah terjadinya urbanisasi yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk desa yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Sebagai akibat dari terjadinya urbanisasi tersebut, kota tidak lagi mampu menampung penduduk sehingga timbul permasalahan. Sekian pemaparan materi interaksi desa dan kota yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani saya, dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai materi yang saya jelaskan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya.